Bab 2061, pilihlah menantu untuk dirimu sendiri. Kamu benar, aku hanya memilih menantu untuk diriku sendiri. Raja Qingye setuju tanpa ragu-ragu, tapi Ye Bufan sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan merasakan hawa dingin di hatinya. Bukankah orang barbar punya adat istiadat khusus? Entah itu nikah atau nikah, kalau memang harus menghadapi laki-laki lebih baik mati. Raja Qingye sepertinya telah melihat apa yang dia pikirkan, dan momentumnya melonjak. Jubah hitam dan kerudung yang menutupi tubuhnya langsung berubah menjadi kupu-kupu dan terbang keluar. Ketika dia melihat penampilan aslinya, Ye Bufan langsung terpana. Dia tidak pernah menyangka bahwa Raja Qingye sebenarnya adalah seorang wanita, dan dia adalah wanita yang sangat cantik. Wajah halus tanpa cacat sama sekali. Dari segi penampilan, tidak kalah dengan Lu Sueman dan lainnya, dan ada tampilan liar di antara alisnya. Jika dia tidak mengetahui bahwa pihak lain adalah orang kuat di alam Dongsu, dia pasti memiliki keinginan untuk menaklukkan. Saya mendengar Zai Lingxiu mengatakan bahwa semakin tinggi level orang barbar, mereka terlihat semakin tampan. Saya tidak memiliki pemahaman yang mendalam sebelumnya, tetapi sekarang saya benar-benar dapat memahaminya. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan kalau wanita cantik dan seksi di hadapanku ini berasal dari ras yang sama dengan orang-orang barbar jelek itu. Apakah kamu puas dengan penampilanku? Setelah Raja Qingye melepas cadar, bahkan suaranya pun berubah. Ye Bufan kembali sadar dan berkata, tidak, aku hanya tidak menyangka Raja Qingye adalah seorang wanita. Apa yang aneh tentang ini? Siapa yang menetapkan bahwa Raja Qingye harus seorang pria? Itu benar, tidak ada aturannya, tapi di daerah kami, wanita dari keluarga kerajaan biasanya disebut putri, del, dan yang disebut raja adalah laki-laki. Itulah ras manusia bodohmu. Raja Qingye berkata, di suku barbar kami, semuanya didasarkan pada kekuatan. Selama kekuatanmu mencapai level tersebut, tidak peduli kamu pria atau wanita, kamu bisa menjadi raja dan kaisar. Qingye Raja berkata, oke, sekarang apakah kamu keberatan jika aku merekrutmu sebagai menantuku? Jelas sekali wanita ini sangat sombong dengan penampilannya, meskipun dia adalah Raja Qingye. Menurutnya, selama dia mengungkapkan wajah dan identitas aslinya, pihak lain tidak punya alasan untuk menolak. Tapi hasilnya tidak terduga. Ye Bufan berkata dengan acuh tak acuh, maaf. Bisakah kita membicarakan masalah ini lagi? Wajah Raja Qingye segera menjadi gelap, mengapa, menurutmu aku layak? Petik 2. Tidak, hanya saja menurutku kita tidak cocok. Bukan. Karena Ye Bufan tidak puas dengan rakyat Raja Qingye, hanya saja dia tidak ingin tinggal di benua Kunlun dan cepat atau lambat akan kembali ke bumi. Saya tidak ingin meninggalkan terlalu banyak kekhawatiran di sini, dan akan sulit untuk melepaskannya ketika saatnya tiba. Dia menelan ludah dan menjelaskan dengan sangat keras, kamu adalah orang barbar dan saya adalah manusia. Ras kita tidak cocok. Dan kamu adalah orang kuat di alam gua, dan saya hanyalah seorang biksu biasa. Kami benar-benar tidak cocok. Ye Bufan berusaha keras mencari berbagai alasan, berharap bisa membuat wanita di depannya terkesan. Namun akibatnya dia kecewa. Raja Qingye menggelengkan kepalanya, sebenarnya, tidak ada gunanya bagimu untuk berpikir terlalu banyak. Aku tidak ingin menjadi istrimu, aku hanya ingin meminjam benih darimu. Tunggu sampai saat itu tiba, peminjaman selesai, tidak akan ada kontak lebih lanjut di antara kita, tidak ada lagi yang penting. Ye Bufan benar-benar tercengang. Dia tidak mengharapkan hasil seperti itu. Dia awalnya mengira pihak lain tertarik pada dia, tapi ternyata dia hanya ingin meminjam beberapa benih. Yah, sungguh tidak pantas bagimu menjadi seperti ini. Dia ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi Raja Qingye telah benar-benar kehilangan kesabarannya. Kamu tidak punya hak untuk menolak masalah ini. Lakukan saja apa yang aku atur, atau aku akan membunuhmu sekarang. Ye Bufan memiliki garis hitam di kepalanya. Dia tidak pernah memikirkan hal itu suatu hari nanti dia akan dipaksa untuk dijadikan kuda jantan oleh orang lain. Kita sebenarnya bisa mendiskusikannya. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya memaksakannya,
jadi dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menunda situasi. Sebelum itu, bisakah Anda menjawab pertanyaan saya? Raja Qingye berkata, katakan padaku, jangan terlalu banyak bertanya. Dengan identitas dan statusmu di suku barbar, ada banyak pria yang ingin memiliki anak kamu, aku khawatir mereka tidak dapat dihitung. Tapi kemarilah, mengapa kamu datang ke sini untuk meminjamnya dariku? Ye Bufan ingin menunda sebentar, tetapi pada saat yang sama dia memiliki pertanyaan ini di tangannya pikiran. Dengan status Raja Qingye di suku barbar, mungkin tidak sulit untuk menemukan pria yang baik. Tidak perlu bersusah payah untuk mengikat dirinya di sini. Kamu mengatakan ini, ada dua alasan utama. Raja Qingye tidak menyembunyikan apapun dan mulai berbicara perlahan. Ayahku menjanjikanku sebuah pernikahan, tapi aku sangat tidak menyukai orang itu. Tapi perintah ayahku tidak bisa dilanggar, dan aku tidak punya pilihan lain selain melakukan tindakan ini. Ada kebiasaan rakyat khusus di antara orang barbar kita, tidak peduli siapa itu sekalipun seorang wanita hamil, dia tidak bisa dipaksa untuk menikah. Entah itu rakyat jelata di bawah atau kaisar barbar, tidak ada yang bisa melanggarnya. Ye Bufan akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi, tapi dia benar-benar tidak ingin menjadi penyusup. Dia berkata dengan cepat, tapi berdasarkan pada Anda kondisinya, aku harus memilih yang mana. Laki-laki bisa, kenapa harus mencari manusia? Jika kamu tidak memiliki kesabaran, maka aku tidak akan mengatakan apa-apa. Raja Qingye berkata dan memelototinya dengan tajam. Melihat seluruh suku barbar, setiap pria menganggap dirinya sebagai dewi di dalam hatinya. Namun pria ini sepertinya memanfaatkannya dan takut menghindarinya. Ye Bufan menyadari bahwa dia terlalu bersemangat dan tersenyum canggung. Kamu mengatakannya, kamu mengatakannya. Ada dua alasan utama mengapa aku datang kepadamu. Raja Qingye berkata, pertama-tama, ayahku memberiku milik insu pernikahan, kekuatan pihak lain terlalu kuat. Melihat seluruh suku barbar, tidak ada orang yang berani menerima kondisi saya. Jika tidak, kehilangan nyawanya adalah hal kecil, dan seluruh keluarga hancur Bufan, dia hanya mengangguk, tapi tidak berani berkata lebih banyak. Alasan kedua adalah siapa saya, Raja Qingye. Bagaimana saya bisa menemukan pria yang berbuat salah terhadap saya? Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, tidak ada seorang pun seusia saya yang dapat melampaui saya, tidak peduli pria atau wanita, tidak peduli kultivasi, penampilan atau kebijaksanaan. Setelah mengatakan ini, ekspresi kebanggaan muncul di wajah halus Raja Qingye. Karena itu, pria yang kucari pasti bukan orang biasa. Aku sudah bersumpah sejak aku masih kecil. Jika kamu ingin menikah denganku, Raja Aoba, kamu harus mengalahkanku. Penuhi syaratnya. Dengan milikku, aku khawatir aku bahkan tidak bisa membandingkannya dengan salah satu jarimu. Ye Bufan mau tidak mau berkata lagi. Menurut idenya, yang terbaik adalah Raja Qingye tidak menyukainya dan membiarkannya. Dia langsung pergi. Lepaskan fantasimu. Jika aku memintamu meminjam benih, aku akan melepaskanmu demi anak itu. Jika kamu gagal memenuhi persyaratanku, aku akan membunuhmu tanpa ragu-ragu. Ye Bufan langsung terdiam. Apapun yang terjadi, yang paling penting adalah mempertahankan hidupnya sendiri. Raja Qingye berkata lagi, meskipun kultivasimu tidak sebaik milikku, kali ini kamu mengalahkanku di medan perang, yang hampir tidak sesuai dengan sumpahku. Dan kamu baru saja lulus ujianku. Kamu memiliki tingkat otak tertentu, jadi kamu memenuhi syarat. Ye Bufan terdiam sesaat. Dia tidak tahu apakah dia harus senang atau kecewa. Apakah dia lulus atau tidak ada hasil yang dia inginkan. Dia akan kembali ke bumi, dan dia tidak ingin meninggalkan terlalu banyak keterikatan emosional di sini, apalagi seorang anak kecil. Kamu orang barbar dan aku manusia. Jika kamu benar-benar melahirkan seorang anak, akankah ada yang mengetahuinya? Keluarga kerajaan barbarku tidak jauh berbeda dengan keluarga manusia. Selama aku membiarkan dia melatih keterampilannya, dia tidak akan ketahuan. Siapapun menemukan sesuatu yang salah. Setelah Raja Qingye mengatakan kemarahannya meledak lagi, jubah putih di tubuhnya hancur berkeping-keping, dan tubuhnya yang indah dan sempurna terekspos ke udara. Bab 2062, Teknik Rahasia Barbar.
Meskipun dia tahu bahwa tidak ada emosi di antara mereka berdua, dengan pemandangan yang begitu indah di depan matanya, Ye Bufan tidak bisa menahan perasaan mulutnya menjadi kering untuk beberapa saat, dan bola api muncul, bangkit di perut bagian bawahnya. Untungnya, dia telah melihat banyak keindahan dan memiliki kekebalan yang kuat. Dia menarik napas dalam-dalam dan akhirnya berhasil menekan detak jantungnya. Tunggu sebentar, apakah ada hal lain? Meskipun dia telanjang, Raja Qingye masih memiliki ekspresi tenang dan nada dingin, seolah-olah orang telanjang itu bukanlah dia melainkan orang lain. Baiklah, bisakah kita mendiskusikannya? Ye Bufan berkata, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Kita tidak bisa tinggal di gua ini selamanya, kan? Mengapa kamu tidak membiarkan aku kembali dulu, lalu datang kepadamu setelah aku menyelesaikan pekerjaanku? Inilah yang paling membuatnya khawatir. Saat berada di bumi, awalnya karena tingkat kultivasinya terlalu rendah dan terlalu banyak orang, ia tidak pernah berani memiliki anak. Meski punya banyak pacar, dia selalu menutup esensinya. Baru setelah dia mencapai alam pemurnian kekosongan dan berdiri di puncak dunia seni bela diri bumi barulah dia melepaskan esensinya. Tapi kemudian dia tiba di dunia kultivasi. Apa yang terjadi di sana? Dia tidak tahu apakah ada orang yang mengandung darah dagingnya. Semua itu tidak penting. Yang penting sebagai dokter dia tahu betul masa kehamilannya. Bahkan jika dia menembaknya sekarang, itu akan membuat Raja Qingye segera hamil. Dengan keterampilan medisnya yang luar biasa, perlu waktu setengah bulan untuk memastikannya. Tapi sekarang sudah terlambat. Saat ini, kompetisi kualifikasi rookie tinggal kurang dari 10 hari. Jika dia benar-benar harus tinggal di gua ini selama setengah bulan, dia akan melewatkan permainan tersebut terlepas dari apakah rencana penciptaan manusia berhasil atau tidak, dan semua upaya awal akan sia-sia. Tidak perlu bersusah payah seperti itu, keluarga kerajaan barbar kita memiliki metode rahasia yang pasti akan membuatmu hamil dalam waktu 3 hari. Petik 2. Tunggu sebentar. Ye Bufan memanggilnya untuk berhenti lagi. Apa lagi yang ada di sana? Mengapa kamu berada dalam begitu banyak masalah? Kesabaran Raja Qingye jelas-jelas telah habis. Hal semacam ini pasti sedikit lebih emosional. Sampai saat ini, tidak ada pergerakan di luar gua. Ye Bufan juga tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri sendiri apapun yang terjadi. Dia harus meminjam barang semacam ini, dan dia harus meminjamnya meskipun dia tidak meminjamnya. Saat dia mengatakan ini, sebuah tempat tidur besar muncul di dalam gua. Raja Qingye tidak lagi sopan sama sekali. Dengan lambaian tangannya, pakaian Ye Bufan hancur berkeping-keping dan terbang keluar. Di saat yang sama, ekspresi dinginnya mulai berubah, sedikit pesona muncul di wajahnya, dan matanya menjadi selembut air. Kulitnya yang sehalus salju perlahan muncul dengan sentuhan warna pink yang menawan, membuat orang terlihat terpesona. Kemudian pertarungan besar dimulai. Meskipun Ye Bufan memiliki banyak pacar sebelumnya, pengalaman ini jelas merupakan pengalaman pertamanya. Liar dan tangguh, dua kata ini seharusnya tidak muncul di tempat tidur, tapi inilah yang dirasakan Raja Qingye padanya. Semua inisiatif ada di tangan pihak lain, dan dia hanya memikulnya secara pasif. Keganasan Raja Qingye saat ini benar-benar berbeda dari sikap dinginnya sebelumnya. Menurut tebakannya, itu pasti hasil dari penggunaan metode rahasia si barbar. Perasaan selanjutnya juga sangat luar biasa. Seiring berjalannya waktu, Ye Bufan didorong ke puncak sedikit demi sedikit. Pada saat kritis, dia tiba-tiba merasakan hisapan besar datang darinya. Kekuatan semacam ini sangat kuat. Belum lagi dia telah melepaskan penghalang rohnya sekarang, bahkan jika dia ingin menutupnya, dia tidak dapat melakukannya. Setelah lama berada di puncak gunung, dia perlahan jatuh ke bawah dan menghela nafas lega. Dia awalnya mengira semua ini sudah berakhir dan setidaknya dia perlu istirahat sebentar, tapi sayangnya dia salah. Sekarang Raja Qingye yang gila tidak punya niat untuk berhenti, dan segera memulai babak pertarungan baru. Dengan baik, Ye Bufan sekarang telah benar-benar menyadari apa artinya menjadi kuat secara fisik. Meskipun dia masih di bawah umur di alam pemurnian tubuh dan telah mencapai puncak alam pemurnian kekosongan, dibandingkan dengan Raja Qingye di tahap Dongsu, dia benar-benar tidak berarti.
Pertarungan itu begitu sengit hingga tiba-tiba terdengar bunyi klik, dan tempat tidur besar yang tersisa runtuh dan berubah menjadi potongan kayu. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia berdiri di puncak lagi, merasa sangat bahagia. Tapi masalahnya, betapapun bahagianya Anda tidak akan tahan jika jumlahnya terlalu banyak, apalagi olahraga yang menguras tenaga dan tenaga. Setelah berjuang 4 atau 5 kali berturut-turut, Ye Bufan merasa itu terlalu berlebihan. Tapi Raja King Ye masih tetap berani seperti biasanya. Bukan saja dia tidak lelah sama sekali, tapi suasana hatinya bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Ye Bufan tiba-tiba merasakan rasa takut di hatinya, bertanya-tanya apakah dia bisa bertahan 3 hari jika ini terus berlanjut. Baru sekarang dia mengerti mengapa Raja King Ye menyebutnya sebagai metode rahasia kaum barbar, karena metode ini tidak dapat dipromosikan sama sekali. Jika dia tidak kuat secara fisik, dan dia adalah seorang dokter yang tahu cara merawat tubuhnya, dia akan menghabiskan energinya dan berubah menjadi mumi. Jika itu orang biasa, dia akan mati dalam waktu kurang dari 3 hari. Setelah jatuh dari puncak gunung lagi, dia segera meraih celah kecil itu dan berkata, bisakah kita istirahat? Tentu saja tidak. Raja King Ye menjawab dengan sederhana, lalu menerkamnya. Ye Bufan dengan cepat berteriak, kita tidak akan hidup seperti ini selama 3 hari, kan? Kamu benar, jika tidak, bagaimana kamu bisa memastikan bahwa aku berhasil hamil? Setelah Raja King Ye selesai menjawab, pertempuran lain dimulai. Ye Bufan merasa sedih untuk beberapa saat. Jika dia harus menggunakan 2 kata untuk menggambarkan metode rahasia orang barbar ini, itu adalah memeras semuanya. Kali berikutnya berlalu seperti ini sedikit demi sedikit. Untuk menggambarkan perasaannya dalam 1 kalimat, itu menyakitkan dan membahagiakan. Tidak ada matahari atau bulan di dalam gua, dan dia tidak tahu sudah berapa lama. Bagaimanapun, 3 tempat tidur besar yang dia ambil dari cincin penyimpanan runtuh. Ye Bufan menghabiskan seluruh waktunya dalam pertempuran terus-menerus. Akhirnya, Raja King Ye berhenti setelah mendaki gunung lagi. Dia menghentikan teknik rahasianya, pesona di tubuhnya dengan cepat memudar, dan kemudian dia mendapatkan kembali temperamennya yang acuh tak acuh dan dingin sebelumnya. Ye Bufan diam-diam menghela nafas lega, kini dia akhirnya merasakan bagaimana rasanya dilubangi. Meskipun tingkat kehalusan tubuhnya kecil, ia masih merasa lemah pada anggota tubuhnya, pinggang dan lututnya sakit, wajahnya memiliki sepasang mata panda besar, dan kulitnya pucat. Pada saat ini, dia diam-diam marah di dalam hatinya. Hanya untuk mengalahkan wanita di depannya, dia harus mencapai kondisi pemurnian tubuh yang sempurna, jika tidak, dia akan sangat dirugikan. Demi kamu menjadi ayah dari anak itu, aku tidak akan membunuhmu. Aku pergi, kata Raja King Ye dan berjalan menuju pintu masuk gua. Tunggu sebentar. Ye Bufan duduk dari tempat tidur dan memanggilnya untuk berhenti. Raja King Ye tidak menoleh ke belakang dan bertanya dengan dingin, apakah ada hal lain? Ye Bufan bertanya, bisakah Anda memberitahu saya nama Anda? Raja King Ye berkata dengan tenang, tidak akan ada hubungan di antara kita mulai sekarang. Selalu beritahu aku di mana menemukanmu. Pada akhirnya aku akan pergi menemui anak itu di masa depan. Tunggu sampai jika kamu menemukan jalan pulang, kamu harus membawa wanita dan anak ini kembali bersamamu. Jangan datang kepadaku. Anak itu tidak ada hubungannya denganmu. Raja King Ye ragu-ragu dan berkata, sebelum kamu mencapai tahap Mahayana, kami hanya lewat. Kamu bahkan tidak bisa memberitahu orang lain bahwa kamu mengenalku, kalau tidak kamu pasti akan mati. Setelah mengatakan itu, sosoknya keluar dari gua dan dengan cepat menghilang dari pandangan. Bab 2063, berjalan memegang tembok. Melihat Raja King Ye menghilang, hati Ye Bufan melonjak. Dia tahu bahwa wanita ini tidak sedingin kelihatannya, dan dia masih ingin melindungi dirinya sendiri di dalam hatinya. Sebelum dia memiliki kekuatan absolut, begitu dia terungkap sebagai pria yang merupakan Raja Aoba dan ayah dari anak tersebut, dia mungkin akan dibunuh. Tampaknya tidak peduli jam berapa sekarang, di dunia manapun, kekuatan adalah kata terakhir. Jika kepalan tangan Anda tidak cukup besar, Anda tidak akan memiliki hak untuk berbicara.
Anda harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk menjadi lebih kuat, tidak peduli apa. Namun ketika saya memikirkan perbedaan antara kultivasi saya pada periode Mahayana dan tingkatan saya saat ini, saya tidak tahu kapan saya perlu mencapai kondisi tersebut. Bagi banyak kultivator, mereka tidak dapat mencapai ketinggian itu meskipun mereka menghabiskan seluruh hidup mereka. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Karena ini tidak dapat diselesaikan untuk saat ini, jangan terlalu banyak berpikir, bekerja keraslah untuk meningkatkan kultivasi Anda. Jika dia benar-benar menemukan jalan kembali, berapapun resikonya, dia harus membawa Raja Aoba dan anaknya kembali bersama. Dia hendak pergi dari sini, tapi begitu dia berdiri, dia merasakan dunia berputar. Dia segera mengulurkan tangan untuk memegang dinding batu di sebelahnya. Aku akan mencekikmu, perasaan ini sangat tidak menyenangkan. Dulu aku sering melihat segala macam lelucon, mengatakan bahwa jika hal semacam ini terlalu berlebihan, kamu harus berpegangan pada tembok tidak dibuat-buat, tapi memang ada. Biasanya, dengan kultivasi dan keterampilan medisnya, dia akan dapat pulih dengan cepat selama dia beristirahat di sini selama jangka waktu tertentu. Tapi sudah 3 hari sejak dia meninggalkan kota Tianlang, dan dia harus segera kembali secepat mungkin, jika tidak, orang-orang di Akademi Ling Qiao akan terburu-buru. Jadi Ye Bufan tidak tinggal di dalam gua, dia keluar dari gua dan langsung memanggil Jiu Tian, bersiap untuk memulihkan energinya saat melakukan perjalanan ke sana. Tapi saat dia mengendalikan Jiu Tian untuk terbang tidak jauh, dia melihat dua sosok saling berhadapan, itu adalah Jiang Fangzhu dan Hu Yaoyao. Ketika dia menemukan mereka berdua, mereka juga melihat Jiu Tiannya dan segera berakselerasi dan terbang. Jiang Fangzhu, yang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, memimpin di haluan Jiu Tian dan berteriak dengan terkejut, "Saudara Ye, kami akhirnya menemukan Anda, apa kabar? Apakah Anda baik-baik saja?" "Saya baik-baik saja." Saat Bufan selesai berbicara, Hu Yaoyao juga menginjakkan kaki di Jiu Tian. Ketika dia melihatnya, dia pertama kali terkejut, dan kemudian menunjukkan ekspresi terkejut dan tertekan. "Saudaraku, ada apa denganmu? Siapa yang menyiksamu seperti ini?" Saat ini, Ye Bufan dalam keadaan lesu, dengan dua mata panda raksasa tercetak di wajahnya pucat, dan dia tampak seperti baru saja meninggal, sakit selama bertahun-tahun. Secara umum, memang terlihat agak menyedihkan. "Aku baik-baik saja, aku terlalu lelah." "Tidak, pasti ada yang menyiksamu." Hu Yaoyao berkata dengan marah, "Saudaraku, beritahu aku siapa yang membuatmu seperti ini, dan aku pasti akan membiarkannya. Aku akan melakukannya mengembalikanmu 100 kali. Petik 2. Ye Bufan tiba-tiba merasa bingung, memikirkan 3 hari 3 malam itu, bagaimana jadinya jika dia menambahkan 100 kali lagi. Ia menggeleng lagi untuk mengusir pikiran-pikiran berantakan di benaknya. "Yah, aku baik-baik saja. Aku hanya berlari terlalu cepat untuk menyelamatkan hidupku dan sedikit lelah." Tentu saja, dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Belum lagi nasihat Raja Aoba, dia mengatakan bahwa dipaksa untuk meminjam uang adalah seperti itu suatu hal yang memalukan, dan dia tidak bisa membiarkan siapapun mengetahuinya. Untungnya, mereka berdua tidak lagi mengkhawatirkan masalah ini dan berkata, "Saudara Ye, apa yang terjadi? Siapa pria berbaju hitam itu? Mengapa dia menculikmu?" "Aku juga tidak tahu. Seluruh tubuhnya tertutup. Aku tidak melihat apa-apa dan aku tidak tahu siapa dia." Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia bergumam dalam hatinya, "Ya Tuhan, aku berbohong lagi." Dalam benaknya, sosok Raja King Ye yang mempesona dan seksi muncul tanpa sadar. Jika ada orang di dunia ini yang paling mengenal wanita ini, mungkin itu adalah dia. Dia begitu akrab dengan setiap inci kulitnya. Hu Yaoyao tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan bertanya, "Saudaraku, bagaimana kamu bisa melarikan diri? Kultivasi orang itu mungkin telah mencapai tahap Dongsu, kan?" Ye Bufan tahu bahwa cepat atau lambat seseorang akan menanyakan pertanyaan ini ingin bertanya, "Kamu sudah menyiapkan jawabannya di hatimu?" Pria itu memang mencapai tahap Dongsu, tetapi itu juga membuatnya sangat memikirkan dirinya sendiri, dan dia tidak menyegel kultivasi saya sama sekali.
Jadi saya mengambil kesempatan itu untuk diam-diam memasang jebakan, menjebaknya, dan kemudian melarikan diri. Hu Yao Yao dan Jiang Fangzu sangat gembira menemukan Ye Bufan, dan tanpa banyak berpikir, mereka bertiga terbang bersama menuju kota Tianlang. Ye Bufan menyerahkan Jiu Tian ke kendali dua orang, dan kemudian mulai meminum pil untuk memulihkan vitalitasnya. Pada saat dia tiba di kota Tianlang, mata pandanya telah menghilang, wajahnya menjadi lebih cerah, dan energinya telah pulih hingga 80%. Mereka kembali ke rumah tuan kota. Begitu mereka memasuki pintu, Zai Tianfang dan Zai Lingxiu menyambut mereka. Setelah menyapa, Ye Bufan tidak ingin ayah dan putrinya bertanya terlalu banyak, jadi dia bertanya terlebih dahulu, bagaimana situasi kota sekarang. Situasinya sangat bagus. Zai Tianfang berkata, Nona Xiaoxing membunuh Song Jian hari itu. Para pemberontak tidak memiliki pemimpin dan segera menyerah. Orang-orang barbar juga dikalahkan. Kali ini kami meraih kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk menstabilkan Chougang, Ibu Suri dan Kaisar Suci kembali ke kota kerajaan Kekaisaran Tianfeng terlebih dahulu sebelum pergi. Mereka berulang kali dia menyuruhku untuk menyelamatkan dokter Ye. Sekarang sebagian besar orang di kota telah keluar untuk mencari dokter Ye. Untungnya, Anda beruntung dan akhirnya kembali dengan selamat. Mengetahui bahwa semuanya aman, Ye Bufan mengeluarkannya memanggil Yufu mengirim pesan ke Lu Sueman, Nalan Yujia dan lainnya, meminta mereka untuk kembali secepat mungkin. Sambil menunggu, dia berpikir sejenak dan bertanya, Tuan Kota, orang barbar telah dikalahkan. Pernahkah Anda menangkap Raja King Ye? Zai Tianfang menggelengkan kepalanya, tidak sama sekali. Meskipun orang barbar dikalahkan, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Dan Raja King Ye itu misterius. Tidak ada yang bisa melihat wajah aslinya selama bertahun-tahun, apalagi menangkapnya hidup-hidup. Ye Bufan bertanya, apakah tidak ada yang melihat penampilannya? Dokter Ye, Anda benar tentang ini. Kami tidak memiliki mata-mata di pihak barbar. Zai Lingxiu mengangkat topik tersebut dan berkata, biasanya ketika kedua pasukan bertempur, kami seharusnya memiliki mata-mata di sana. Tetapi orang barbar terlalu istimewa, orang barbar tingkat rendah tidak bisa menilai dari penampilan mereka ada perbedaan besar antara mereka dan kita. Orang biasa akan ditemukan oleh mereka segera setelah mereka lewat. Adapun untuk menyatu dengan orang barbar tingkat tinggi, mereka bahkan tidak memikirkannya, tapi yang kami kembangkan adalah energi sejati. Oh, Ye Bufan mengangguk. Memang benar demikian. Tidak heran orang-orang di sini bahkan tidak tahu bahwa Raja King Ye adalah seorang wanita selama bertahun-tahun. Pada saat ini, beberapa sosok melintas, dan Xiaoxing, Nalan Yujia dan yang lainnya kembali ke rumah tuan kota. Saudaraku Ye, beritahu aku bajingan mana yang menculikmu, dan aku akan membongkar tulangnya sekarang. Xiao Qing memasang ekspresi marah di wajahnya. Saudara Ye ditangkap, yang membuatnya marah. Yah, aku tidak tahu siapa itu, biarkan saja masalah ini berlalu. Menurut sifat urin dari teknik rahasia barbar, kemungkinan besar Raja King Ye telah menjadi ibu dari anaknya. Tentu saja, Anda tidak bisa mengatakan yang sebenarnya dalam situasi ini. Jika tidak, Xiaoxing mungkin tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Din, sesuatu yang buruk telah terjadi, sesuatu terjadi. Setelah teriakan mendesak, sesosok tubuh muncul, dan Chu Lingqi mendarat dari langit di depan semua orang. Dia terlihat sangat malu saat ini, wajahnya pucat, dan ada bekas darah menggantung di sudut mulutnya. Bab 2064 Sekte Pedang Beiqiong. Ye Bufan dengan cepat mengulurkan tangannya untuk mendukung Chu Lingqi, dan kemudian memasukkan pil kembali ke surga ke dalam mulutnya. Apa yang terjadi? Siapa yang melukaimu? Chu Lingqi segera merasa jauh lebih baik setelah ramuan itu diminum. Dia menarik napas dan berkata, saudari Lu dan aku pergi mencarimu, tetapi ketika kami kembali, kami bertemu seseorang. Orang tua itu berkata dia berasal dari Sekte Pedang Beiqiong. Orang tua itu sudah dalam tahap integrasi. Dia menangkap kakak senior Lu dan menyuruhku mengirimimu pesan untuk bergegas ke Sekte Pedang Beiqiong untuk menyelamatkan orang dalam waktu 3 hari, jika tidak, kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Ye Bufan melihat suram saat ini.
Saya sudah menebak secara kasar apa yang sedang terjadi. Seseorang dari Sekte Pedang Baekhyong pasti tahu bahwa dia telah membunuh Fang Huayu, jadi mereka mengirim orang ke sana tetapi gagal menemukannya, jadi mereka menculik Lu Sueman. Setelah memikirkannya, kemarahan yang luar biasa muncul dari lubuk hatiku. Sekte Pedang Baekhyong telah menimbulkan masalah bagiku satu demi satu, dan sekarang mereka telah menculik Lu Sueman. Sekte Pedang Baekhyong sialan, aku harus membongkarnya. Sebelum dia bisa mengungkapkan apapun, Xiao Qing di sebelahnya telah meledak sepenuhnya. Baru saja memasuki masyarakat manusia, saya merasa, wanita tua, Nalan Yuga terdengar mendominasi, jadi saya mengambilnya dan langsung menggunakannya. Hanya saja rasanya agak aneh jika loli kecil seperti dia menyebut dirinya ibuku. Tapi Xiao Qing tidak bisa mengendalikan sebanyak itu. Sebagai monster tingkat 8, Ye Bufan merasa sangat terhina ketika dia diculik di depan matanya. Tapi dia tidak tahu siapa pihak lainnya, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sekarang berbeda. Sekarang kita tahu itu adalah Sekte Pedang Baekhyong, kita perlu melampiaskan kemarahan di hati kita. Yang lain juga diliputi dengan kemarahan yang benar. Nalan Yujia berkata, saya sudah lama ingin menyelesaikan masalah dengan Sekte Pedang Baekhyong bajingan itu. Sekarang Anda berani memprovokasi kami, jadi pergi dan musnahkan sekarang. Zai Tianfang melangkah maju dan berkata, Dr. Ye, Sekte Pedang Baekhyong bukanlah sekte biasa. Kekuatan mereka sangat tinggi. Kuat, pemimpin. Sekte Fang Jin telah mencapai puncak integrasi dan hanya selangkah lagi dari tahap Dongsu. Selain itu, orang ini sombong, kejam dan mudah dibunuh. Dan dia sangat protektif terhadap kekurangannya satu-satunya nak, jadi dia harus berhati-hati dalam masalah ini. Zai Tianfang memberikan pengenalan singkat tentang apa yang dia ketahui dalam beberapa kata. Terima kasih, Tuan Kota. Saya mengetahuinya dengan baik. Ye Bufan mengucapkan selamat tinggal kepada Zai Tianfang dan putrinya, lalu memimpin semua orang ke Jiutian, meninggalkan kota Tianlang, dan terbang langsung menuju ke arah Sekte Pedang Baekhyong. Setelah mendapatkan senjata spiritual terbang, dia melirik orang-orang di sekitarnya, siapa di antara kalian yang tahu di mana Sekte Pedang Baekhyong berada? Beberapa orang yang hadir belum pernah ke sana dan menggelengkan kepala. Nalan Yujia berkata, saya tahu arah umumnya. Kita akan mengetahui lokasi spesifiknya begitu kita sampai di sana. Ye Bufan mengangguk. Bagaimanapun, Sekte Pedang Baekhyong juga merupakan sekte besar, jadi seharusnya tidak sulit untuk menemukannya. Dia menyerahkan Jiutian kepada Nalan Yujia, dan menggunakan budidayanya dalam tahap integrasi untuk mengontrol kecepatan terbang lebih cepat, terbang ke depan seperti meteor yang melesat di langit. Kota Tianlang hampir 10.000 mil jauhnya dari Sekte Pedang Baekhyong, dan mereka hanya membutuhkan setengah hari untuk mencapai sekitarnya. Nalan Yujia hanya mengetahui perkiraan arahnya. Setelah sampai di sini, dia harus mencari seseorang untuk menanyakan arah. Ye Bufan membawa Jiutian dan mendarat di tanah. Semua orang berjalan ke depan sebentar, bersiap mencari seseorang untuk ditanyakan, tetapi pada saat ini, beberapa sosok datang berlari dari kejauhan. Yang berlari di depan adalah sepasang pemuda dan pemudi. Mereka terlihat berusia sekitar 20 tahun. Mereka berdua adalah kultivator, namun budidaya mereka tidak tinggi dan mereka baru dalam tahap pembangunan pondasi. Ada 3 orang lain yang mengejar di belakang, semuanya telah mencapai tahap inti emas. Karena itu, jarak antara mereka semakin dekat. Pria dan wanita muda itu panik dan langsung berlari menuju Ye Bufan dan yang lainnya. Ketika dia melihat mereka, pria itu langsung berteriak, lari cepat, mereka dari Sekte Pedang Baekhyong. Nalan Yujia memiliki temperamen yang panas dan membenci biksu tingkat tinggi yang menindas biksu tingkat rendah. Dia melewati pemuda dan pemudi itu, menghentikan ketiga orang di belakang dan berteriak, berhenti semuanya, apa yang terjadi? Melihatnya seperti ini, gadis kecil itu langsung berteriak dengan cemas, adik ini, kamu lari, mereka dari Sekte Pedang Baekhyong, kamu tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Pada saat ini, ketiga orang itu sudah mendekat, dan pemuda yang memimpin mereka memiliki wajah yang menyedihkan. Kamu ingin lari, tapi masih bisakah kamu lari? Di belakangnya ada seorang pria pendek gemuk dengan kepala botak besar.
Saat mereka bertiga melihat Nalan Yujia dan Hu Yaoyao, mata mereka tiba-tiba berbinar, seolah-olah mereka sedang lapar untuk makanan. Pria pendek gemuk itu mengulurkan tangannya untuk menyeka air liur dari sudut mulutnya, dan berkata dengan ekspresi tidak senonoh, aku tidak pernah menyangka akan melihat gadis kecil secantik itu di Gunung Tandus ini. Sepertinya kedua bersaudara ini benar-benar beruntung. Kepala botak besar lebih lugas dan sombong. Ye Bufan dan Jiang Fangzu berteriak, jika kamu tidak ingin mati, keluar dari sini, gadis-gadis ini adalah milik kita. Hanya ada dua kemungkinan, satu adalah orang biasa, satu jenis adalah tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi dari mereka. Dari sudut pandang pria botak dan yang lainnya, orang-orang di depan mereka ini paling banyak berusia sekitar 20 tahun, dan tidak mungkin mereka bisa melampaui mereka dalam kultivasi. Jadi mereka secara alami menganggap mereka sebagai orang biasa. Jiang Fangzu langsung marah, kamu merampok gadis-gadis sipil di siang hari bolong, apakah kamu mencari kematian? Anak muda, beraninya kamu berbicara dengan paman seperti ini. Kumis berkata dengan bangga, apakah kamu tahu siapa kami? Saya Bei Qiong, orang-orang dari Sekte Pedang, jika kamu tidak ingin mati, keluarlah. Saudaraku, jangan bicara omong kosong kepada mereka, bawa saja gadis ini pergi. Setelah melihat penampilan gadis-gadis ini yang tiada taraf, pria pendek gemuk itu begitu ketakutan hingga dia bahkan mengulurkan tangan dan menyentuh wajah Nalan Yujia. Kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Bagaimana Nalan Yujia bisa bersikap sopan kepada orang seperti itu? Baru saja terjadi ledakan. Pria pendek gemuk itu hanyalah ramuan emas tahap awal. Di mana dia bisa menahan pukulannya, dia langsung meledak menjadi bola kabut darah. Melihat pemandangan ini, senyum cabul dari kumis dan kepala botak langsung menghilang, digantikan oleh ekspresi keheranan. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa ini bukanlah orang biasa, tetapi seorang beku yang kuat, jauh lebih kuat dari mereka. Senior, maafkan saya, ini salah paham, ini semua salah paham. Kumis mundur 2 langkah dan berkata, semuanya, kami adalah anggota Sekte Pedang Bei Qiong. Apa yang terjadi hari ini benar-benar salah paham. Melihatnya, karena dia bukan tandingannya, dia hanya bisa mengeluarkan sekte di belakangnya, berharap dapat menakuti orang-orang muda di depannya. Para pemuda dan pemudi di sebelahnya awalnya kaget saat melihat pemandangan ini, lalu wajah mereka penuh dengan ekstasi. Senior, tolong. Mereka hanya berhenti dan tidak ingin menyakiti semua orang. Sekarang setelah mereka melihat keterampilan Nalan Yujia, mereka tahu bahwa mereka telah diselamatkan dan bersembunyi di belakang semua orang. Ye Bufan tersenyum ramah, jangan takut, ceritakan padaku apa yang terjadi. Bab 2065, terkenal. Senior, begini. Pemuda itu mulai menceritakan kisahnya dengan hormat. Meski Ye Bufan terlihat beberapa tahun lebih muda darinya, dalam dunia kultivasi, usia selalu diperhatikan, hanya tingkat kultivasi. Karena tingkat kultivasi pihak lain lebih tinggi dari miliknya, dia mampu mendapatkan gelar senior. Dan bagi seorang kultivator, penampilan tidak ada artinya sama sekali. Banyak biksu dengan budidaya tingkat lanjut yang dapat mengubah penampilan mereka sesuka hati. Mungkin mereka adalah monster tua yang telah hidup ratusan tahun. Senior, aku dan adik perempuanku keluar untuk berlatih. Sebelum kami keluar, para tetua kami berulang kali menyuruh kami untuk tidak datang ke Sekte Pedang Bei Qiong. Ye Bufan bertanya, mengapa? Apakah Sekte Pedang Bei Qiong menakutkan? Benar, pemuda itu melirik kedua anggota Sekte Pedang Bei Qiong dan akhirnya mengertakkan gigi. Sekte Pedang Qiong Utara sangat kuat dan selalu melakukan segala jenis kejahatan. Mereka menindas pria dan wanita, dan senang menindas biksu lain. Istri saya meninggal di sini karena dia melewati wilayah Sekte Pedang Bei Qiong. Guru saya mengatakan bahwa Sekte Pedang Qiong Utara dari atas ke bawah bahkan jika mereka menghancurkan sekte tersebut, tidak satu pun dari mereka yang akan dirugikan. Ye Bufan berkata, jika itu masalahnya, mengapa kamu masih di sini? Pemuda itu berkata, kami tidak mau, tetapi kami bertemu salah satunya selama pelatihannya monster tingkat ketiga yang ganas. Untuk melarikan diri, aku dan adik perempuanku berlari dengan panik, dan kami tidak tahu kemana kami berlari.
Meskipun kami berhasil menyingkirkan monster tingkat ketiga, kami tiba-tiba berlari ke area tersebut Sekte Pedang Baekhyun dan bertemu dengan 3 orang di depan kami. Kecantikannya langsung menarik pikiran jahat. Kami berdua bukan tandingannya dan tidak punya pilihan selain melarikan diri. Kami bertemu senior kami nanti. Setelah mendengar apa yang dia katakan, orang-orang di sebelahnya memasang ekspresi marah di wajah mereka. Tidak heran Sekte Pedang Baekhyun terkenal kejam. Ye Bufan mengerutkan kening. Sebelumnya, keluarga Fang di kota Tianlang didasarkan pada Sekte Pedang Kyong Utara, tapi sekarang tampaknya semuanya sama. Orang-orang berkumis dan berkepala botak di sebelahnya gemetar. Merasakan niat membunuh yang terpancar dari semua orang, mereka tidak berani lagi tinggal, jadi mereka berbalik dan bersiap untuk melarikan diri. Ye Bufan menjentikkan jarinya dan menembakkan angin 2 jari, langsung menyegel titik akupuntur kedua orang tersebut. Nak, jika kamu berani menyentuhku, Sekte Pedang Baekhyun tidak akan melepaskanmu. Pemimpin sekte kami adalah orang kuat di tahap Dongsu. Sekte Pedang Baekhyun no, berharap untuk menakut-nakuti pihak lain. Ye Bufan mengangkat alisnya, apakah kamu berbicara tentang Fang Jin? Bukankah dia berada di puncak integrasi? Kapan dia mencapai tahap Dongsu? Melihat pihak lain prihatin dengan budidaya Master Sekte, si botak kepala mengira dia ketakutan. Dia segera berkata, wah, kamu masih belum tahu. Katakan padaku, baru 2 hari yang lalu, pemimpin sekte keluar dari pengasingan dan mencapai tahap seperti gua. Orang bijak melepaskan kami. Kamu tidak boleh menyinggung perasaan orang-orang dari Sekte Pedang Baekhyun. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, kata Ye Bufan, sebuah bola api dilemparkan dan mengubahnya menjadi abu. Kumis di sebelahnya sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Tidak peduli betapa bodohnya dia dapat melihat bahwa dia sama sekali tidak takut pada Sekte Pedang Baekhyun, dan bahkan memiliki dendam terhadapnya. Dia segera memohon, senior, saya hanya murid luar, tolong biarkan saya pergi. Ye Bufan berkata, katakan padaku, di mana Sekte Pedang Baekhyun? 30 mil dari sini ke utara. Ada Gunung Baekhyun, dan Sekte Pedang Baekhyun ada di sana. Setelah mengatakan ini, kumis memohon lagi, senior, jika kamu membutuhkanku, aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Menurut idenya, dia hanya perlu membawa orang-orang ini di depannya. Jika Anda pergi ke Sekte Pedang Baekhyun, Anda akan diselamatkan. Sebaiknya kau pergi menemui Raja Neraka. Ye Bufan tidak bisa melihat pikiran kecilnya. Setelah mengatakan ini, dia melemparkan bola api lagi. Tidak, kumis meraung putus asa, sebelum berubah menjadi ketiadaan oleh bola api. Pria dan wanita muda di sebelahnya terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa pemuda yang tadi begitu ramah dengannya akan bergerak begitu rapi dan rapi. Setelah terkejut sebentar, gadis itu berkata, senior, tolong segera pergi, jika tidak, orang-orang dari Sekte Pedang Baekhyun akan segera datang dan membunuhmu. Pemuda itu berkata, senior, saya berani menanyakan nama Gao. Mulai sekarang, saudara-saudaraku, jika aku punya kesempatan, aku harus membalas kebaikan para pendahuluku. Tidak, ayo pergi. Ye Bufan memiliki kesan yang baik terhadap mereka. Dia ingat untuk mengingatkan dirinya sendiri untuk melarikan diri ketika dia dikejar, yang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang baik hati. Baiklah, senior, berhati-hatilah. Pemuda itu melihat bahwa Ye Bufan dan yang lainnya masih ada yang harus dilakukan, jadi tanpa banyak bicara, dia membawa gadis itu dan membungkuk untuk berterima kasih padanya, lalu segera pergi dari sini. Ye Bufan memimpin semua orang tanpa ragu-ragu, dan mengikuti instruksi kumis dan bergegas menuju ke arah Sekte Pedang Baekhyun. Di Gunung Baekhyun, terdapat sebuah gerbang megah yang berdiri di kaki gunung, yang merupakan gerbang gunung Sekte Pedang Baekhyun. Ada 3 pria tua dengan janggut putih dan rambut berdiri di depan pintu ini. Yang di tengah adalah pemimpin Fang Jin, yang di kiri adalah tetua kedua Fang Seng, dan yang di kanan adalah tetua ketiga Sang Fang Liang. Di belakang mereka ada lusinan orang, semuanya adalah murid inti dari Sekte Pedang Baekhyun. Tergantung di pohon kuno di langit di sebelahnya adalah seorang gadis berpakaian putih. Penatua kedua Fang Seng dan almarhum penatua pertama Fang Dian adalah saudara,
dan mereka juga berada di puncak tahap integrasi. Dia melirik Fang Liang di sebelahnya dan berkata, "Lao San, pemimpin sekte memintamu untuk membalaskan dendam pemimpin sekte muda itu. Mengapa kamu membawa seorang wanita kembali?" Kakak kedua, seperti ini. Pemimpin sekte muda itu mati di tangan Ye Bufan, tetapi saya mencari di kota Tianlang beberapa kali dan tidak dapat menemukan jejaknya. Kemudian saya kebetulan bertemu Lu Sueman. Dia adalah saya akan membawakan milik Ye Bufan wanita itu kembali. Anak itu adalah kekasih yang besar, dan dia pasti akan datang ke sekte pedang Beiqiong kita ketika dia mengetahuinya. Terserah pada pemimpin sekte untuk membunuhnya. Kerja bagus. Fang Jin di sebelahnya berbicara, ekspresinya suram dan matanya dipenuhi kebencian. Tidak peduli siapa yang berani membunuh putraku satu-satunya, aku harus memotongnya menjadi beberapa bagian dengan 1000 pisau dan mengupas kulit dan keramnya. Hanya dengan cara ini aku bisa menghilangkan kebencian di hatiku. 3 hari yang lalu, kartu jiwa yang ditinggalkan Fang Huayu di sekte itu hancur. Fang Jin tidak percaya ini benar, bahwa seseorang berani membunuh putranya. Karena dia berada dalam masa kritis untuk menerobos celah tersebut, dia tidak pergi. Sebaliknya, dia mengirim tetua ketiga Fang Liang untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Fang Seng bertanya lagi, "Kakak ketiga, apa yang terjadi? Bukankah pemimpin sekte muda pergi untuk berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi pemula? Bagaimana dia bisa mati di kota Tianlang? Di mana Feng Xingkong dan Song Jian? Bukankah mereka berhenti?" Mereka. Di mata orang-orang dari sekte pedang Beiqiong, Fang Huayu adalah pemimpin sekte muda, dan tidak ada yang berani menyentuhnya setelah dia pergi. Selain itu, Feng Xingkong lah yang mengundangnya untuk berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi pendatang baru kali ini, dan Fang Jin serta Song Jian memiliki hubungan yang baik, jadi tidak ada alasan untuk dibunuh. Sejauh yang saya tahu, mereka semua mati. Fang Seng menceritakan apa yang dia temukan, dan akhirnya berkata, Song Jian telah merencanakannya sejak lama dan melancarkan pemberontakan di kota Tianlang. Namun pada akhirnya, dia dikalahkan. Feng Xingkong semuanya terbunuh. Ekspresi Fang Jin berubah. Dia dan Song Jian sudah saling kenal selama bertahun-tahun dan tahu siapa pihak lainnya. Karena Anda benar-benar yakin jika mengambil tindakan, bagaimana bisa gagal? Setelah terkejut, dia bertanya, Song Jian mengendalikan militer dan memiliki banyak tuan di bawah komandonya. Bagaimana dia bisa dikalahkan?